Alhamdulillah. Ya, sun. Ini bikin dulu Mas. Oke, di sini sudah dijelasin ya di modul gunakan perintah PHP API serve lalu klik URL yang sudah disiapkan. Nah, kebuka kan halaman kayak gini. Terus bagaimana bisa tampil seperti itu? Coba kita lihat. Gimana caranya ini tampil? Kita ke VS Code dulu. Terus kita coba buka folder roots. Kemudian kita pilih yang file web.php. Ini aku close ya. Nah, di sini ada 3 baris. Root, get, garis miring, function, return, view, welcome. Kira-kira dari sini ada yang tahu nggak ini fungsinya apa? Kenapa? Gak apa-apa. Salah gak apa-apa. Apa nih? Ya. Oke, coba kita cek lagi. Pindah ping. Ngeling. Pindah ping Mas. Aku baca dulu modulnya. Lagi jago. Pengiriman cepat gratis ongkir. Berarti Di Lazada. Nah, sekarang bagaimana ketika kita hapus return ini kita komen ya. Kita ganti echo hello world. komen. Kira-kira apa yang terjadi? Oke, kita refresh. Dia bakal keluar hello. Oke, kita kembaliin ke awal. Di sini kita bisa juga ngubah. Misal, siapa ya? Siapa? Tapi. Terus sih hari ini. Dimas. Yes. Tambah Dimas ya. Ketika ini kita refresh, ini harusnya keluarnya halaman Password. 4. Ini ya. Oh. Karena halaman welcome tadi beradanya di /Dimas. Nah, ini yang maksudnya tadi HT akses di Laravel itu otomatis. Namanya pakai routing. Jadi kita bisa bikin halaman di sini. Root get misalkan halamannya UM misalkan. Function kayak gini. Kalian bisa return Universitas Negeri Malang. Maka ketika di halaman ini kita buka localhost garis miring UM, yang keluar adalah tulisan Universitas Negeri Malang. Oh begitu. Bisa juga kita tambahin lagi di belakangnya UM/informatika misalkan. Apa yang terjadi? Kalau ini aku refresh, apa yang terjadi? Error. Not found. Oke, kalau aku refresh, dia akan ke halaman not found. Karena yang tadi masuknya ke informatika. Jadi URL di sini di Laravel ini cantik banget URL. Tanpa perlu kita mikir macam-macam. Tidak usah dibuka apa nih? Dibuka dek versus code. Sekarang Versus apa lagi? Mas, tanya. Ya. Misalnya return view itu diganti yang lain gimana, Mas? Misalnya welcome itu diganti yang lain. Oke, ini nanti kita bahas habis ini. Sabar, Mas Bro. Kita bahas yang rootnya dulu. Kita cek ke modul lagi. Membuat root. Nah, nang terminal. kita bisa root get. Langsung PHP artisan server enter. Wes, ngerasa. Wes kalau ana iku kliken. Hello world. Nah, kita sudah bikin ya tadi. Kliken iku lho. Yang namanya get. Iku. Maka hasilnya seperti ini. Kemudian ada juga root parameter. Nah, coba kita coba ya. Misal, ini kita grid garis miring. Kita pakai kurung kurawal. Name. Kalau misalkan kita pakai parameter seperti ini,
di dalam function ini kalian tambahin variabel baru name kayak gini. Maka kalian bisa panggil nama ini di dalam kode kalian. Contoh, di sini aku return halo spasi titik name. Nah, maka ketika kita ke halaman grid, ini harusnya masih not found. Tapi ketika kita tambahin sesuatu di belakangnya, misalkan halo Fahli ya, misalkan, maka keluarnya halo Fahli. Halo Dik. Dia misalkan kita ganti jadi Arda, enter, maka keluarnya Arda. Ataupun apapun isinya di belakang, diketik sembarang pun dia bakal keluar. Ini canggihnya routing milik Arab. Sampai di sini ada yang ditanyain nggak? Masih bingung? Masih bingung? Clue. Kecepatan pas. Oke, kalau misalkan kecepatan bilang ya. Kalau misalkan kecepatan bilang. Iya, kenapa? Ada yang manggil tadi. Oh, nggak jadi. Oke, kita ulangin, lebih pelan. Bro. Untuk membuat routing baru, kalian bisa ngetik root kayak gini. Kemudian kasih titik 2 kali. Aku gak ngadono Mas Bro. Titik 2. Terus tambahin di sini ya. Ganti Bro. Buka kurung, tanda petik 1 atau petik 2, terus kalian kasih garis miring. Terus misalkan aku bikin halo di sini. Halo. Di ujungnya kalian tambahin koma, function, buka kurung tutup kurung, buka kurung perawal, enter. Modulnya sing di. Seperti ini. Thank you. Cara iku ya kok kayak. Biar lebih mudah, aku lupa ya. Biar lebih mudah, kita perlu extension. Nah, aku lupa ngasih tahu. Di Laravel ini kita butuh yang namanya extension juga. Yang pertama kita butuhkan adalah, aku tulis ini aja, Laravel Blade Snippet. Silahkan di download dulu extension Laravel Blade Snippet. Oke, udah ketemu extensionnya? Sudah. Oke, coba install. Terus setelah diinstal ini, kalian install juga yang namanya Laravel Snippet. Snippet. Ya, diinstal juga. Action. Yang developernya sama ya, Winnie Lee. Artisan juga kan Mas? Yang artisan juga. Terus ada lagi. Yang artisan sudah diinstal juga? Sudah. Oke, wah cepat ya. Kemudian install juga yang namanya Laravel Blade Spacer. Blazer ya apa sih? Spacer Vergo. Kudu komponen. Austin Cameron. Kudu komponen. Blade formatter enggak Mas? Oke, udah diinstal yang Spacer ini. Kok PHP unitnya kok enak? PHP unit Yang punya Laravel. yang bagian mana? Kan saya Ruby tadi PHP-nya kakak. Ah, Nah, itu ada merah, ada di bagian vendor vendor. itu error. Marah. Yang vendor ini nggak perlu di otak atik, didiamin aja.
file yang mana yang error? PHP unit. PHP unit. Oh, PHP unit. Ini Ya. nggak apa-apa, diemin aja. Jangan lupa titik koma. Oke, yang extension dulu nih, udah diinstal yang Laravel Spacer? Spencer udah. Udah. Oke, apa lagi ya? Udah snippet dulu. Udah snippet juga. Formatter, OpenAI nggak ada mas. blade formatter mas. Gimana jawaban nggak di? Cuma satu ya. Sejauh ini 4. Udah snippet. Ya, sama ini lagi. Udah 4. Laravel Advanced Go to. Yang ngecas saya. Nah, ini terakhir. Ayo sih. Silakan install extension ini Laravel Advanced Go to. Sunset go to. Enggak ada. Oke, kalau nggak ada ketik nama aku Fahli Saputra. Anjay. Nah, bakal keluar di atas. Oh saya gawe mas bro. Oh sehingga mas bro. Ya, coba diinstal. Oh begitu. Ini nanti bakalan dipakai buat kita mindah-mindah file di Laravel. Gitu. Ngeri gawe mas bro. Ngeri. Developernya berkelas. Kasih bintang Coba install dulu. bintang 5 finale A. Bintang 5. Udahan tersertifikasi. Ngeri ya extension ini. Yes ket. Oh sama Udah? dulu. Oke. Kalau misalkan udah, seharusnya di sini kalian sudah punya yang namanya snippet buat bikin root. Kita tes dulu ya. Bergerak. Iya. Gimana? Habis selesai install Laravel Advanced gimana? Kemana mas? Belum. Udah diinstal kan? Udah. Ya udah. Sabar. Siap. Bro. Siap. Sabar. Siap. Komen re, anu ekstensi ini. Yang 5 kerja satu. Iki wis 12 menit loh guys. Sumpah lu itu 12 menit. Iki 12 menit. Oke, kalau misalkan kalian udah install semua extension tadi, Enak kalian dah. bisa bikin root baru dengan cara ngetik root. Video Kalian ini scroll ke ketik bawah, yang ada pilihan kayak bentuk kotak kayak gini. Nah, kalian bisa pilih root yang get. Tinggal diklik, maka keluar langsung. Terus get, bla bla bla. Kalian tinggal perlu mengubah ininya aja. Misalkan garis miring out. Dik. Nah, cara bikin root seperti ini. Kemudian, kalau misalkan kita cuma bikin root, aku buka ya. Halo. Ini bakalan nggak muncul apa-apa. Kenapa? Karena di routing kita masih kosong. Kita harus nge-return ataupun memasukkan suatu kode PHP ke dalamnya. Misal return hello world. Titik koma. Jangan lupa pakai titik koma. Kalau kita buka di oh iya PHP bisa. Kalau misalkan kita buka di browser, maka tampilannya jadi hello world. Nah, routing sendiri ini banyak sekali jenisnya. Ada yang pertama root parameter, ada yang root biasa, ada yang root redirect namanya, ada yang root group, ada yang namanya root fallback, ada yang namanya name root, ada yang namanya optional parameter, banyak sekali. Jadi kita coba bahas satu-satu ya. Di modul ini sepertinya masih belum lengkap. Nanti aku coba pakai modul lama.
Sopo mbak orang rek? Cuma solo. Nah, di sini ini lengkap nih. Ada root parameter, optional parameter, dan lain-lain. Kita bahas dulu yang root parameter. Root parameter ini bisa ditangkap oleh program kita. Jadi, ketika kita mengetikkan URL, kita bisa ngambil apa yang diisikan user di belakangnya. Contoh, root get halo garis miring. Video terus ya. Caranya buat root parameter itu kalian pakai yang namanya kurung perawal nama, kemudian ditutup lagi kurung perawalnya. Ketika kalian punya satu seperti ini, kalian tambahkan di dalam function variabel. Variabelnya apa? Variabelnya adalah nama. Maka ketika kalian bikin seperti ini, kalian bisa panggil si nama ini ke dalam program kalian. Contoh, aku tambahin titik nama. Nah, kalau udah seperti ini, kita cek. Halo, misalkan siapa ya? Aisyah ya. Maka yang keluar adalah hello world Aisyah. Kayak gitu. Kalau misalkan kita ubah ke lain, UM misalkan, maka yang keluar hello world UM. Jadi root parameter ini bisa nangkap apa yang kita tulisin ke dalam URL. Kuncinya seperti itu. Ini kalau misalkan aku ubah selain nama jadi A, bisa nggak kira-kira? Bisa kali. Bisa. Enggak. Kita coba aja. A. Kita refresh. Ternyata bisa. Hello world UM. Jadi di parameter ini kalian bebas ngasih nama variabelnya. Mau A, B, C atau nama, terserah kalian. Ini akan mengikuti urutan dari si parameternya. Contoh, aku tambahin lagi. Setelah nama ada usia. Kita buka kurung kurawal lagi, usia. Nah, seperti ini. Maka kalian bisa tambahkan variabel nama, koma, usia. Kayak gini. Berarti kita kasih halo nama titik usia Anda sekarang titik usia. Nah, kita tes ya. Misal aku tulis halo Fahri usia 19. Enter. Maka yang keluar adalah halo Fahri usia Anda sekarang 19. Kayak gitu. Ada yang usianya 20 di sini. Banyak kan? Enggak masuk. Oke, rata-rata berapa? 18. Titik. 17. Berarti kita seumuran dong. 17 mas. Nah, jadi parameter itu kalian bisa nambahin mau 100 pun bisa di sini. Contoh, kita tambahin apa lagi ya? Hobi misalkan. Kelamin. Tinggal kalian tambahin di sini, Laki, koma, hobi. Ditambahin juga, misalkan di sini Anda suka hobi. Nah, kayak gini. Maka ketika kita tambahin di belakangnya, hobinya misalkan musik ya. Enter. Halo Fatih, usia Anda sekarang 19, Anda suka musik. Jadi apapun yang kita ketik di sini bisa ditangkap sama yang namanya root parameter. Kayak gitu. Nah, tapi root parameter ini harus diisi secara lengkap semuanya. Contoh,
di sini ada nama, usia, sama hobi. Ketika yang hobinya kita hapus, apa yang terjadi? Kita coba enter. Yang keluar adalah 404 not found. Kayak gitu. Jadi kita harus mengikuti apa yang kita ketik di sini. Nah, maka dari itu Laravel punya solusinya, yaitu adalah ini optional parameter. Nah, optional parameter ini rootnya itu boleh diisi ataupun enggak diisi. Kita contohin. Yang hobi ini kita jadiin optional ya. Jadi buat jadiin optional, kalian tinggal tambahin tanda tanya di belakang. Hobi tanda tanya, tapi masih di dalam kurung perawal. Maka ketika hobinya nggak kita hapus, hobinya kita hapus. Siapa yang keluar? Oke, sebentar, ada error. Kalau hobinya kita masukin, nah ini bisa ya. Kalau optional parameter kita baca di modul. Nah, garis miringnya mana? Oke, gini. Ternyata ada perbedaan. Di dalam parameternya kita harus men-set default. Jadi hobi ini kita harus set dulu. Hobi sama dengan tidak ada. Nah, jadi ketika hobi ini nggak diisi sama pengguna, maka yang keluar adalah tidak ada. Kayak gitu. Kita coba. Ini hobinya nggak ada ya di belakang. Yang URL atas kita buka, maka yang keluar adalah kalau Fatih usia Anda sekarang 19, Anda suka tidak lanjut. Kayak gitu. Kalau misalkan kita isiin sukanya makan misalkan, maka yang keluar adalah Anda suka makan. Kayak gitu. Itu untuk yang optional parameter. Nah, dari dua itu, yang parameter sama optional parameter, kira-kira ada yang bingung nggak? Coba kembali ke mas, optional parameter tadi. Oke. Perbedaannya, yang root parameter itu nggak ada tanda tanyanya di belakang. Kalau optional, kalian tinggal kasih tanda tanya di belakang. Nah, ketika kalian bikin yang optional parameter, kalian harus ngeset default value-nya. Default value-nya di dalam function ini, kalian ubah hobi sama dengan apa. Atau kalian mau kosongin juga nggak masalah, yang penting di inisialisasi. Berarti kalau pakai yang opsional itu harus ada Defaultnya, benar. Kayak gitu. Nah, seperti yang aku bilang di awal juga, ini nggak harus nama, usia, hobi. Kalian bisa ganti A, B, sama C. Kalian tinggal panggil di bawahnya A, B, C. Urutan dari variabel yang ada di sini mengikuti urutan kalian bikin parameternya. Misalkan di sini nama ya, berarti nama itu adalah yang A. Kalau yang usia yang B, yang hobi yang C. Mau kalian tambahin 100 pun nggak masalah di belakangnya. Kayak gitu. Kita tes. Ya, masih berfungsi. Ada yang ditanyain? Error dong. Gak ada? Lanjut ya. Kamu kayaknya download tak? Kayaknya download tak? Sekali cuman nggak tentu nih versi. Ada nggak? Maksudnya versi? Apa yang artisan nggak sama artisan? Oke, Kan kalau lupa ya, misalkan tapi nggak aku ada. Yang cewek-cewek nggak sing ada sama pertanyaan? iso. Maksudnya sih dong.
Kata aku sih Oke, nggak ada ya. Kita lanjut. Ini ada root parameter dengan regular expression. Nah, kasusnya kemarin itu kan kita bisa ngapus Bukan ada data. terminal. Dipanggilnya dengan cara kayak gimana kemarin? Ingat nggak? Iya gue, bukan. Ngapus data. Iya gue bukan itu. Iku loh. Kontrol mbek klik iki. .php Iki loh. Tanda tanya Mbek klik ID. kontrol mbek iki. sekian-sekian. Itu Gitu ya? untuk develop. Nah, Arek nur ini loh. ini Nah, bisa kita kita kontrol. terapin ke dalam routing tadi yang parameter. Jadi kalian bisa nambahin root Ya, ya CMD, CMD. delete ID Bukan dek web. kayak gini. Ini ID Ojo kok nambah kurang bisa kurang itu deh. ini ID. Nah, Iki. ini kalian bisa terapin di dalam root seperti ini. Orang-orang Dan asiknya adalah bukan kontrol. Laravel ini rootnya gak cuma Terus kayak get. gini. Kalian Tekan bisa juga bikin root Nah, iya. post. Kalian juga bisa bikin root yang namanya Nah, put. sorry. Kalian bisa bikin root yang namanya delete. Banyak yang disediain. Tapi yang utama kita pakai nantinya adalah get sama post. Terus dia masih mana itu? Nah, kita yang bahas yang get dulu deh. Ikut terus melok ngarep itu. Nah, sekarang ID ini biasanya kan isinya angka semua ya. Gak ada tuh yang misalkan ada huruf atau gimana, jarang. Maka dari itu kita butuh yang namanya regular expression. Kita bisa membatasi apa yang dimasukin user ke dalam URL kita. Nah, contohnya di sini. Namun biasanya ID terdiri dari angka saja. ID yang diinput dengan huruf seperti 7 seharusnya tidak bisa diakses. Untuk memberikan batasan, kita menggunakan regular expression atau regex. Contohnya seperti berikut. Nah ini ada tambahan where ID. Ya, takon wae. Oke, kita coba. Sebelum titik koma, kita tambahin yang namanya where ID A Z 2 0 sampai 9 plus. Nah, ini nanti kita bahas apa maksudnya ini. Oke, kita sudah bikin seperti ini. Ini syaratnya adalah hanya boleh diisi angka. Jadi kita coba. Kita delete. Harusnya kalau delete masih 404 ya. Kita tambahin ID 1 misalnya. Maka masih 1. Bentar. Get delete. Kalau ID kita cek. Sebentar. Ada apa ini? 0 sampai 9. Oh, astagfirullah. Oke. Salah. Nah, kayak gini. Nah, ini hanya bisa diisi dengan angka kalau kayak gini. Berarti kalau kita buka pakai angka ya, delete 1 harusnya bisa. Halo 1. Nah, tapi ketika kita isi huruf, misalkan apa deh, terserah. Kita enter, maka yang keluar adalah 404 not found. Karena syarat dari delete ini harus angka 2. Oke. Nah, gimana caranya kalian bisa nyusun regex? Ini nanti silakan dipelajari. Tapi websitenya ada yang namanya regex text. Nah, alamannya regex 101. Kalian bisa masukin regexnya di sini dan ngetes di bawahnya. Misalkan kita kasih 1, kalau regexnya benar, dia akan dikasih highlight seperti ini. Kalau regexnya salah, nggak ada highlightnya.
Nah, kalau angka kan dia ada biru ya. Ya. Kalau huruf nggak ada tanda koma. Jadi kalian bisa pakai website ini buat ngetes si regex. Oke, kita nggak usah kelamaan di regex. Kita lanjut. Ini ada juga yang lebih rumit. Silahkan dicoba nanti di modul. Sekarang ada yang namanya root redirect. Kita coba lagi. Root .2.2 redirect. Oke. Kita coba ketik root, kita scroll ke bawah, kita manfaatin extension tadi ya. Root redirect. Jadi kita klik. Nah, maka kita dikasih 3 parameter seperti ini. Nah, ini kita coba bikin dulu root buat hubungi kami. Oke. Root, kita pilih yang get. Terus get. Di sini garis miring hubungi kami. Kita return halaman hubungi kami. Sudah klik. Nah, kita pengen bikin redirect. Kalau misalkan user membuka kontak us, maka dia akan diarahin ke halaman hubungi kami. Maka kita tinggal bikin kayak gini, root redirect contact us hubungi kami. Oke, contact us. Yang di sini kita ganti hubungi kami. Yang di belakang ini nggak perlu, kita hapus. Nah, cukup 2 ini. Kita coba ya. Oke, aku buka halaman hubungi kami. Hubungi kami. Maka yang kita keluar adalah halaman hubungi kami. Tapi ketika kita buka halaman contact us, maka dia akan dipindahkan ke halaman hubungi kami. Jadi fungsinya root redirect buat pindahin halaman. Oke, gitu. Simple ya untuk yang root redirect dibanding root yang lain. Kemudian ada root group. Nah, root group ini agak sedikit lebih panjang, tapi fungsinya kita bisa ngelompokin root tersebut kayak gitu. Nah, contoh kayak gini, kita bikin root admin mahasiswa, admin dosen, admin karyawan. Oke, aku coba kompas aja deh. Mahasiswa, dosen, dan karyawan. Oke, ini halaman mahasiswa. Aku kecepatan kan? Nyatet. Kalau nggak ngerti atau aku kecepatan angkat tangan ya. Kadang aku ngelantur. Oke, kita bikin 3 ya rutinnya. Mahasiswa, dosen, sama karyawan. Halaman mahasiswa, halaman dosen, sama halaman karyawan. Nah, ini kan sama semua ya. Depannya admin, admin, admin. Ini termasuk pemborosan. Kalau misalkan aku buka ya project lamaku, aku dulu nggak ngerti tentang root group ini. Jadi aku nyesel dulu nggak ngerti tentang root group. Akhirnya aku pusing sendiri di routing. Ini adalah kalau misalkan kalian nggak mendalami, mending kalau saranku lebih baik didalami yang root group ini karena bisa membantu kalian. Nah, contoh kayak gini. Wahyu. Ini rootnya pusing ya, ngeliat kayak gini ya. Ini karena nggak digrupin, karena nggak kita jadiin, nggak kita kelompokin. Contoh, ini ada API competition, ini banyak banget nih. Kenapa ini nggak di grup aja gitu jadi satu? Ini kesalahanku dulu waktu semester 2.
Kemudian ini kompetisi ini sama ya depannya. Ini seharusnya di grup biar kalian nggak pusing ngeliat kayak gini. Ini kalau misalkan ngeliat kayak gini pusing ya? Pusing ya? Soalnya berantakan. Nah, grup itu membantu buat kalian biar codingan kalian ini nggak berantakan kayak gitu. Oke, ini kita bisa sederhanain. Kita bikin yang namanya root titik 2 prefix. Prefixnya apa? Isi admin garis miring. Kemudian di sini kita bisa kasih seperti di modul ini, prefix group function. Oke. Prefix kayak tanda panah gitu ya. Strip sama lebih dari group. Kemudian di sini kalian tulis function, buka kurung tutup kurung. Maka yang halaman ini kalian bisa tahu adalah group. Kayak gitu. Nah, yang adminnya kalian nggak perlu. Penting tuh mas. Nah, jadi ini lebih enak dibacanya. Kenapa? Karena kalian bisa nutupin. Jadi yang di dalam grup itu tersembunyi di dalam dashboard. Kalian bisa expand, diklik di pojok sini, bakalan grup. Kemudian kalau misalkan kalian pengen nyembunyiin, kalian tinggal klik ini. Jadi ini lebih memperirit kalian nantinya. Tapi kalau nanti Gimana? Oke, kita tes aja ya. Localhost. Apakah kamu paham? Admin, garis miring mahasiswa. Nah, ini adalah halaman mahasiswa. Kemudian kita buka yang dosen, karyawan. Oh, ini bedanya dengan anu. Kita sudah menerapkan yang namanya root group. Simpelnya root group ini buat ngelompokin si routingan kita. Kayak gitu. Ya. PHP ini full sama yang namanya orientasi objek. Gampang nggak? Gampang. Waduh. Di root group ini ada pertanyaan nggak? Oh, ketinggalan mas. Nggak ada ya? Pertanyaan. Lanjut. Kita lanjut. Selanjutnya tak video ini guys. Oke, ini sekarang ada yang namanya root fallback. Di follow guys. Ada yang tahu nggak maksudnya root fallback ini apa? Di follow back. Mundur. Oke, jadi gini. Ini kan kita punya kumpulan routing nih. Ketika kita membuka routing yang nggak ada di sini, itu akan dilempar ke fallback. Kita bikin root titik 2 fallback. Di sini kita kasih function, buka kurung tutup kurung, buka kurung berawal enter. Nah seperti ini, sama ya di modulnya. Oke, kalian bisa ketika return, kalian bisa masukin juga di sini HTML. Misalkan H1 halaman tidak ditemukan. Nah, Kita upload YouTube kalau aja kalian ya. buka URL sembarang, maka kita akan diarahin ke sebentar. Titik komanya berarti. Nah, kita refresh, maka yang keluar adalah halaman tidak ditemukan. Jadi kalian bisa modifikasi halaman telah tersebar di Laravel. Itu untuk yang power. Kemudian ada yang namanya root priority. Kita coba bikin 3 routing seperti ini ya. Kita pakai aku kopas. Nah, ini buku. Upload YouTube banyak guys. Beribu-ribu. Buku garis miring 1
buku garis miring 1, buku garis miring 1. Nah, buku 1 yang pertama ini halaman mahasiswa, buku 1 yang kedua halaman dosen, buku 1 yang ketiga halaman karyawan. Kira-kira ketika aku buka buku garis miring 1, apa yang keluar? Halaman mahasiswa. Kita tes ya. Buku garis miring 1, enter. Ternyata yang keluar adalah halaman karyawan. Kalau di modul ini apa yang keluar? Keberkahan. Yang tampil adalah buku ke-1, yakni hasil dari root di baris 1 sampai 3. Kita cek. Buku ke-1. Nah, kalau di modul ini yang benar kata Aurel tadi, yang muncul pertama adalah yang mahasiswa kalau kita ngikut modul. Tapi ini sepertinya berbeda antara Laravel 8 dan Laravel 10, sehingga yang keluar adalah yang paling terakhir. Kayak gitu. Nah, yang keluar adalah yang halaman karyawan. Ya, jadi itu. Untuk modul ini sebenarnya ini modul Laravel 8. Apakah kamu paham? Ini Laravel 10. Tapi untuk yang rootnya tadi masih ada beberapa yang belum diinputkan. Apakah kamu paham? Sekarang udah ngerti ya, untuk prioritasnya adalah yang paling terakhir. Kayak gitu. Oke, kita lanjut. Apakah kamu ingin lanjut? Melihat daftar routing. Nah, Tidur. untuk melihat daftar routing, kita kan punya gini ya. Kita tinggal buka terminal. Kita ketikkan di sini PHP artisan ROUTE root list root.2 list. Ketika di enter, maka bakalan keluar Waduh. isinya, isi apa aja yang kita punya routingnya. Nah, kayak gini. Jadi di sini kita punya halaman admin dosen. Metodenya ini get ya. Kalau misalkan post, nanti keluarnya post. Admin karyawan, admin mahasiswa. Buku 1. Kontak us, delete, halo, hubungi kami. Yang lainnya ini di generate otomatis sama Laravel. Jadi kalau kalian pengen ngeliat routing kalian punya apa aja, kalian bisa manfaatin komen PHP artisan root list. Oke, sampai di sini ada yang ditanyain nggak? Ini habis nih yang materi routing. Nah itu mas, aku masih nggak paham Yang mana? yang itu. Ini. Yang tadi yang apa? Halaman karyawan yang sama tadi. Priority. Ini lebih 60 menit. Oke. Ini. Kan di sini kita punya 3 routing yang sama nih. Buku 1, buku 1, buku 1. Tapi isinya beda. Ada halaman mahasiswa, dosen, halaman karyawan. Nah, kira-kira yang kebuka yang mana? Kita coba. Dosen. Nah, ini kita buka buku garis miring 1. Ternyata yang dibuka adalah halaman karyawan. Kita lihat di sini. Halaman karyawan adalah root yang paling terakhir, paling bawah. Berarti prioritasnya adalah root ini. Root yang berada di paling bawah. Ada yang ditanyain tentang routing? Sekarang aku mau nanya deh, kalau misalnya nggak ada yang lain. Routing itu fungsinya buat apa? Buat ngerut. Mengarahkan. Ya, ada lagi. Mengarahkan halaman. Mengakses halaman. Ya, kita nyediain alamat website kita di routing. Kayak gitu, mendefinisikan. Berarti iso. Udah belajar KDJK, komunikasi data dan jaringan komputer. Sampai mana? Masih ping. Oh, ping. Sudah bahas masalah routing belum? Belum. Belum ya?
Jadi kurang lebih routing KDJK sama ini kurang lebih konsepnya sama kok. Parah sih. Pelihara kak. Pelihara. Ini enggak KDJK kalian bahas bener ya? Itu tripod. Belum. Yang terakhir itu ping-ping mas. Ping TR. Threshold ya? Routing di jaringan sama routing di Laravel ini kurang lebih sebenarnya sama. Dia bakalan ngebaca dari atas sampai ke bawah, cari routingnya. Routing nggak ada pertanyaan? Kayak enek mereka ketinggalan guys. Nek gak ketinggalan paling enek. Kalau tidak ada kita lanjut ke view ya. Salah satu manusia Pak. View itu Bisa piro? lanjut nggak nih? Haluan piro view? Bisa lanjut nggak? Anjing pirang anjing. Nomor 13. Kan dari slide. Ada pertanyaan? Sebelum lanjut nih. Angker daring tuh videonya di video. Ya, aku lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk ke Iya sih ini sih. view. Tinggal tripod itu. Balik lagi ke diagram MVC. Kita tadi sudah belajar yang namanya routing. Routing kita ini sangat sederhana. Karena kita cuma ngeluarin teks. Hello world kayak gitu. Nah, sekarang gimana kalau misalkan kita pengen nampilin halamannya? Kayak gini, nampilin halaman web form. Maka kita butuh yang namanya view. Dalam gambar ini terlihat bahwa view sebenarnya diakses dari controller. Namun Laravel mengizinkan kita untuk langsung mengakses view dari root. Nah, jadi di gambar ini kan view itu nyambungnya ke controller tuh, panahnya. Nah, tapi sebenarnya routing itu langsung bisa manggil ke view. Tapi routing nggak bisa manggil model. Konsep diagramnya kayak gitu. Jadi model ini hanya bisa diakses oleh controller. Controller ini bisa diakses oleh view. Kemudian controller bisa diakses oleh routing. View juga bisa diakses oleh routing. Jalur root Baterai gue view entek. biasa dipakai untuk menampilkan 20%. statis yang tidak perlu pemrosesan kompleks. Contohnya apa ya? Mari. Contohnya kalau kalian pernah buka landing page gitu iklan, biasanya di apa gitu di browser, itu kan statis ya, dia ada data yang diproses di database. Kalian bisa langsung panggil dari routing. Jika nantinya kita butuh mengolah data yang rumit, maka jalur untuk menampilkan view harus ke controller terlebih dahulu. Jadi routing ke controller ke view, baru dibalikin. Mengenai hal ini akan dibahas nanti dalam materi controller. Di sini kita akan fokus mempelajari cara pengaksesan view langsung dari root saja. Oke, jadi hari ini kita nggak bahas yang masalah controller. Pertama, view bawaan Laravel. Laravel sebenarnya memiliki satu view bawaan yang terlihat saat kita mengakses halaman homepage, yaitu ya. Nah, ini adalah halaman view bawaan si Laravel. Yes mana? Posisi halaman view ini Murah soalnya. berada di folder FIP. resource views. Tahu Ini telurnya kan ada agak welcome .blade Arah ini. .php. Isinya adalah HTML. Pipa. HTML dari Harus pipa. halaman ini. Tahu telur. Laravel sendiri mereka nggak pakai yang namanya Bootstrap, tapi mereka yang namanya pakainya Tailwind CSS. Untuk belajar, aku lebih nyaranin ke Bootstrap karena Tailwind ini cukup cukup ribet lah kayak gitu. Saja mi. Ada yang pernah pakai Tailwind?
Kula. Valen. Telwik. David. Mulai. Telwik lu enak, guys. Oke. Nah, uniknya di halaman view ini punya kalian welcome-nya ada garis bawah kayak gini nggak? Di mana? Ada ya? Ada garis bawah. Ini kalau kalian klik kontrol, kemudian kalian klik welcome, kalian langsung diarahin ke mana? Yang lain ada? Nggak ada karena tidak mengikuti. Di root garis bawah di welcome ada apa enggak? Ini ya? Nih. Yang lain ada apa enggak? Lah aku media kan ya. Masa yang jawab cuma 2? Ada. Ya, ada. Udah diinstal belum yang extension Fast Go To itu? Sudah. Coba cek lagi. Ada yang nggak ada ya? Ini udah tulisannya udah berhasil keinstall apa belum? Apa error? Udah. Oke, kalau misalkan udah, coba di close VS Code-nya, buka lagi. Kalau misalkan nggak ada garis bawahnya. Ada mas. Ada. Oke. Lah aku orang ikut. Yang nggak ada, coba di close VS Code-nya, buka lagi. Lah aku media anjing. Ani gitu. So trikot. Nah, kalau Ono. yaudah, kalau misalkan nggak ada, ini nggak terlalu kepake banget kok. Tapi ini bisa mempermudah kita daripada buka folder gitu aja sih. Tapi tanpa ini pun nggak apa-apa. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada yang di highlight ini. Blend adalah sebuah templating engine bawaan Laravel. Materi lebih lengkap tentang Blend akan Lebih kita smooth. bahas di pertemuan depan. Untuk saat ini cukup pahami bahwa semua view Laravel harus diakhiri dengan titik Blend titik PHP. Aku ngetel. Hari-hari. Oh, Apple. Aduh. Aku kemarin servis LCD 2,3 ya. Waduh. Bentukan bendahara guys. Tukut privat. Nah, view itu juga harus ditaruh di dalam folder resource view. Iya. Nah, sekarang aku pengen ada yang maju. David. Ada yang lagi tadi. Habis kata video. Ketika baju. Yang belum. Cuman maju. Oke. Tapi lah aku Kita buka namanya. CIA 22. Tengah kira aja. Aku salah ngasih nama. CIA 21. Oke, nggak apa. Avan. Kita kasih Nanti 60 kan memang nggak ada. yang di bawah ini udah Publik juga apa sih? Kalau belum ada. 360 itu kan masih ada dengan publik ya. Ini kita 180 untuk apa? Oke, ini aku ada list nama kalian ya. Ini sekarang 21. Ada satu. tanggal 21 bulan Februari. 21 kurang 2 berapa? Waduh. Yang tertawa yang apa nus deg.
Aduh. Ada orangnya? Ada. Iya, silakan Mas. Apple rek anyar rek. Wis. Tekek ngisar. Aja dulu. Nani. Di zoom guys. Nah, sekarang kita pengen membahas masalah bikin view baru. Kita sudah bisa mengambil beberapa kesimpulan tentang cara membuat view. Buat root yang akan mengembalikan view, buat file view di folder resource view dengan format nama, kemudian diujungi titik blank, titik PHP. Oke, sekarang coba bikin view namanya mahasiswa. Coba buka Flashcode. Langsung. Anjay. Di zoom. Seret. Namanya mahasiswa. Mahasiswa. Oke. Sekarang coba scroll ke bawah. Di mahasiswa.blend.php kamu bikin tag H1. Ini halaman mahasiswa. H1. Ini halaman mahasiswa. Mas, kan kalau gitu kan bawa waktu Mas ya? Ya. Bisa nggak sih Mas kalau tekan H1 langsung ada tag-nya gitu? Bisa. Coba dihapus, diantar di bawah deh. Nggak usah kamu kasih tag. Ketik langsung H1. Tag. Oh. Gimana sih Mas? Oh bisa. Gimana tuh Mas Bro? Kamu menyekip tutorial ya? Coba bisa. Tutorial di YouTube Nah, kan pasti. sekarang, bagaimana caranya menampilkan root tadi di menampilkan view tadi di dalam root? Coba di sini di modul. Ini kan dia mintanya localhost 8000 garis miring mahasiswa. Coba dibikin root baru namanya mahasiswa. Tiga. Ya. Mahasiswa. Baru panggil si view-nya. Ya, ID-nya itu hapus. Terus view mahasiswa. Titik koma. Oke, coba di save. Nah, coba ke VS Code tadi. Nah, di sini kan kita tadi bikinnya namanya mahasiswa titik PHP. Tapi ketika kita pengen manggil si view-nya, yang .blend.php-nya nggak perlu ditulis. Kalian hanya perlu nulis si mahasiswa. Kayak gitu. Coba dibuka di browser bisa nggak? Di tab sebelahnya ya, kiri. Ini yang Laravel itu di atas. Ini. Ya. Coba dibuka /mahasiswa. Nah, ini halaman mahasiswa. Ini berarti filenya dari mahasiswa.blend.php. Oke, sekarang balik ke modul. Coba scroll ke bawah. Nah, di sini dikasih keterangan juga ya, meskipun nama file view adalah mahasiswa.blend.php, tapi untuk mengaksesnya dari root cukup tulis sebagai return view mahasiswa. Coba scroll ke bawah. Di komen. Nah, sekarang Reset laptop. apa ya? Ganti Windows. Coba dibikin kayak gini di view mahasiswa tadi. Ini
Ini dihapus dulu. Tanda seru. Coba dibikin. Namanya terserah aja. Satu daftar mahasiswa. Terus pakai list, order list. OL, LI, nah, terserah siapa pakai. Bujang, Kihohe. Oke, coba ditampilin di tes. Oke, udah keluar ya daftar mahasiswa 1I, 2O, dan seterusnya. Balik lagi ke modul. Bisa. Stop. Ini sampai sekarang coba pilih satu temannya lagi. Terserah mau cowok cewek terserah. Siapa? Ampun suhu. King siap berjalan. Di zoom. Tak zoom di. Lambaikan tangan dulu. Halo Prof. Aja, Paldi Asdos. Ada yang mau jadi asprak gitu ya? Oh ini Aldi. Lumayan. Aldi. Kalian tahu belum? Udah tahu belum benefitnya jadi asprak? Konvat SKS. Iya, konvat SKS. Jadi dia itu ikut penelitian pendanaan kayak gitu. Yang lebih untungnya itu kalian nanti bebas praktik industri. Jadi kalian nggak perlu magang. Jadi tidak berpengalaman. Juga sih manfaatnya terserah kalian nih. Oke, lanjut ya. Sekarang poinnya adalah membuat struktur folder view. Jago gue. Pada praktek sebelumnya, file mahasiswa.php berada langsung di bawah folder resource view. Ini sebenarnya tidak masalah. Tapi untuk aplikasi yang kompleks, kita butuh sebuah manajemen file agar view itu lebih terstruktur. Podcast. Sebagai contoh praktek, kita akan memindahkan file mahasiswa.php ke dalam folder universitas, sehingga alamat lengkap file ada di resource view universitas mahasiswa.php. Coba dipindah di VS Code. Coba pindah file mahasiswa.blend.php ke dalam folder universitas. Jadi di views ini kamu bikin folder baru. Folder baru universitas. Yang mahasiswa ini kamu tarik ke dalam. Loh mas, kok anu mel? Move. Nah, sekarang file mahasiswa.blend.php ini sudah berada di dalam folder
Di sini universitas. Di Nah, sekarang coba buka browser ke daftar mahasiswa. Coba di refresh. Hasilnya apa? Ewo. Lah. Iya kan sih. Adalah not found. Di mahasiswanya nggak ada. Error-errornya apa ya? Nah ini keuntungannya juga lah Rafael. Cabutan Ki. Ketika ada error, Apa? Cabut. apa ya, keterangannya itu jelas gitu loh dibanding PHP. Yang PHP itu untold exception bla 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 itu. Server error, server phone. Ini juga dikasih tahu loh errornya gimana. Coba scroll. Nah errornya dibagi 137. Nah, kenapa kira-kira jadi nggak bisa tampil halaman mahasiswanya? Hanya masuk di produk universitas. Ya, karena masuk folder universitas. Coba dibuka passcode ke rootsweb.php. Mahasiswanya hilang kan? Garis bawahnya. Iya. Gimana kira-kira caranya ngakses view mahasiswa ketika di dalam folder kayak gini? Ramai nama produk. Kira-kira gimana mas? Dicoba gimana? Oke. Wes. Kalau universitas mas. Di view-nya Oh, iya. kan ada return view mahasiswa nih. Ini harus diubah nih. Kira-kira ubahnya pakai apa? Pakai ini. Universitas, oke. Terus, gitu. Coba di sana. Ctrl Z. Ctrl Z. Nah, gini, menurut Mas. Coba di save, terus dibuka di browser. Refresh. Anjay. Tapi sebenarnya caranya yang lebih benar itu adalah coba dibuka browser. Yang garis miring ini diganti pakai titik. Maka garis bawahnya muncul tuh. Di save, terus dibuka di browser. Maka view-nya tetap muncul. Nah, sekarang coba ke desktop lagi. Coba bikin folder baru di dalam universitas. Folder Mas, itu file mas. folder M misalkan M. Dapat sih makan. Oke, tapi yang mahasiswa.blad.php kamu pindahin ke dalam M. Move. Oke, sekarang gimana caranya manggil mahasiswa.blad.php ketika ada dua folder kayak gini? M titik mahasiswa. Oke, coba dibuka di browser. Bisa dulu. Sama kan hasilnya kan? Sama. Oke. Jadi ketika kita membangun sebuah website itu kan pasti halamannya banyak ya. Jadi lebih baik kita kelompokin dalam folder-folder kayak gitu. Cara mengakses view di dalam folder tadi ditambahin titik di setiap folder. Oke, coba ke modul lagi. Ke bawah. Oke, ini juga bisa ya alternatifnya. Scroll ke bawah. Oke, stop. Sampai di sini, atas sedikit. Sekarang silakan tunjuk teman. Coba cewek terserah. Oke. Kita ini. Udah lagi. Ini boleh nggak selamat lagi api? Diambil gini. Masuk ada sini kali video ini. Iya, kameramen. Aku ngerekam oleh kamu tuh. Sak jam iki? Oke, sekarang kita berada di poin ke atas sedikit. 5. Poin kelima ya. Kode PHP di dalam view.
Kita baca dulu teorinya. File view pada dasarnya tetap merupakan file PHP biasa. Meskipun mayoritas berisi kode front-end seperti HTML dan CSS. Namun kita bisa menulis perintah PHP ke dalam view. Jadi ya, ini memang harus ada fungsi itu di dalamnya. Kenapa? Karena kita nanti akan pakai itu buat manggil data dari database. Sebagai contoh, kita akan menampilkan angka tahun di bagian bawah view mahasiswa. Agar tahun ini bisa update secara dinamis, kita akan memakai fungsi get bawaan PHP. Berikut perubahan dari file mahasiswa.php. Berarti kamu tambahin ini baris 17 sampai 19, copyright dan seterusnya di dalam mahasiswa.blend.php. Oke, coba ditambahin div copyright. Oke. Kalau pas saya Oke. Echo get y. Oh, spasi spasi get buka kurung petik 1 petik 2 terserah y gede tambahin di belakangnya titik koma ya di situ di setelah kurung baru ditambahin di belakangnya teknik informatika di luar PHP. Teknik informatika. Oke, di save. Kalau dijalankan kira-kira hasilnya gimana? Coba dibuka di browser. add-mu anu ngaruh gak? Oke. Add ke perek. Refresh. Kok eka sih? Kayak Ternyata keluar @copyright 2023 teknik informatika. itu kan eko Oke, ya. coba balik ke Kan ya. dashboard. Coba, Ada yang aneh nggak di sini? tapi deh. Ada yang aneh nggak? Ini apa aneh? Bentar, jangan dihapus dulu. Sabar. Ada yang aneh nggak? Ada yang beda nggak? Ini warnanya apa? Ini warnanya apa? Beda nggak? Beda. Kenapa kira-kira? Nah, jadi gini. Kalau kita mau manggil sesuatu di dalam Blade, ini biasanya manggilnya depannya fungsinya adalah app. Makanya copyright ini kebacanya di extension adalah function. Tapi Oh. sebenarnya ini bukan function. Maka tidak direkomendasikan nambahin add kayak gini. Coba dihapus dulu add-nya. Bit. Nah, cukup kayak gini. Kalau kalian mau nambahin icon yang ini, cek itu tinggal ditambahin setelah copyright spasi kasih dan ini yang simbol dan itu Dan copy COPY titik koma. Nah, ini bakalan bikin simbol copyright. udah. Coba Oke. dibuka di browser lagi. Nah, ininya kan kayak gini ya. 2023 didapat dari mana? Didapat dari kode PHP yang get Oh, tahun. oh tahu. Tapi di Laravel cara penulisannya nggak seperti ini lagi. Coba dihapus PHP-nya. Semuanya hapus aja. Teknik informatikanya gak usah. Ya, dihapus.
untuk melakukan echo di dalam view Laravel, kamu bisa pakai kurung kurawal 2 kali. Kurung kurawal. Oh iya. Oh, ada. Kurung kurawal lagi sekali. Nah, di sini kamu langsung tulis det y. Ya, buka kurung y. Gak usah pakai titik koma dan segala macam, simpan, cek di browser. Maka hasilnya sama. Lebih enak mana? Nulisnya yang antara yang tadi sama yang buka tag tanda tanya PHP. Lebih mudah gini kan? Nah, jadi untuk di Laravel di Blend Engine cara echo-nya seperti ini. Scroll ke bawah. Nah, ini kan udah dikasih tahu penulisannya. Oh, nggak ada dikasih tahu ya modulnya. Oh iya. Alhamdulillah di video. Sekarang ada bagian ke-6. Silakan tunjuk temennya cewek sekarang. Jadi kan cowok udah dua. Selamat ya. Ada selamat ya. Aisyah udah minggu kemarin. Udah. Kansa. Oke, silakan maju. Tepuk tangan dulu. Mas tanya, kalau Iya. misalnya kita buat HP baru di Lotus itu gimana mas? Kalau misalnya yang di bagian web itu udah penuh misalnya udah terlalu banyak. Oh, gitu ya. Biar apa ya? Ya, tetet. Ini bagian ini. Oke. Peserta berikutnya. Duduk dulu deh. Menjawab itu dulu ya. Galak. Oke. Ini di root ini kan ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 file. Bagaimana ketika di web ini sudah kepenuhan, kamu pengen misah ke tempat lain gitu ya? Kalian bisa buat file baru seperti biasa. Misal, misal out dan authentication gitu kan. Out.php. Out. Nah, kalian tinggal bikin root biasa di sini. Buka dulu pakai tag PHP ya. Bikin root biasa. Misalkan test. Ini error, berarti kita masukin yang use illuminate support packet root. Nah, ini kan hilang sudah. Sekarang kalian panggil di web si file out.php-nya. Caranya pakai include atau require, terserah. Misal kita pakai include ya. Here, kemudian out.php. Ya, titik koma. Kayak gini, garis miring out.php. Kita coba ya. Ini tes, harusnya testing. Kita coba, semoga berhasil. Gak usah. Berubah enggak? Oke, kita ketikkan tes ya. Enter. Kita keluar. Testing. Jadi kalian bisa pisah file root ini. Kemudian di file webnya kalian tambahin include underscore gear titik garis miring nama file si routingnya yang beda. Kalau misalkan kalian mau bikin file routing baru ya, root baru deh, baru.php. Berarti kalian tinggal tambahin include baru PHP. Berarti web.php itu udah patennya mas? Patennya nggak bisa diubah. Seperti itu. Kira-kira ada yang tanya lagi? Ya. Mas, kan kita kan jika mau ingin buat web untuk
memakai Laravel. Nah, apakah nama folder yang untuk kita buat itu harus masuk ke Laravel? Oh iya. Nggak harus. Jawabannya nggak harus. Jadi master Laravel 10 ini sebenarnya bisa kalian ubah. Mana ya? Laravel. Ini nggak harus master Laravel 10. Jadi kalau misalkan ini aku punya banyak project Laravel ya. Ini project Laravel semua ini. Ini ada Comptify Laravel isinya. Terus ada Desa Laravel isinya. Terus ada Fahli Laravel juga. Jadi ketentuan nama folder itu yang di depan nggak ada aturan. Tapi dalamnya itu sama. Yang penting kalau dalamnya yang ada folder ini ya, ini nggak boleh diubah. Berarti dari master Laravel itu kita copy isinya, Iya. kita pindah ke folder baru. Master Laravelnya boleh kamu ganti namanya. Ya kayak gitu. Itu ya. Tadi pertanyaannya apa? Boleh kembali ke kodenya. Kode. Bedanya include, require sama require ons itu apa? Include, require sama require ons. Iya. Oke, jadi biar aku nggak salah jelasin ya, kita cari referensi. Difference between Sak jam setengah. include Rong jam bro. include Oh iya. Ini tripat kayak mana sih ikut enak. Nah, Kayak bisa di di sini zoom. tulis, there is only one difference between include and include once. If the code from a file has been already included, then it will not be included again Kalau if tampilan you tengah include samping. once. Sampai tak aku Jadi sampai. kasusnya misalkan Di seperti tengah ini kok. misalnya aku panggil si baru.php ini di dalam out. Sedangkan yang di web ini dia juga manggil yang baru.php. Artinya kalau misalkan kayak gini, kasusnya gimana ya? Kita tes ya. Ini seharusnya bakalan kepanggil 2 kali. Kenapa? Karena dia pakai input di 2 file yang berbeda. Maka dari itu kita bisa tambahin di sini adalah input once. Once kita tambahin juga di sini input once. Berarti mubazir mas. Iya, ini include once ini biar kita nggak mubazir. Jadi ketika sudah dipanggil di out ini, artinya web ini nggak perlu lagi manggil ini. Maksud dari include once ini, ketika sudah dipanggil yang barunya di sini, dia nggak dipanggil lagi. Kecuali belum dipanggil, dia pasti pakai. Jadi fungsinya include once kayak gitu. Sekarang perbedaannya apa sama include sama require? Kita tes ya. Input and require in PHP. Use require when the file is required by the application. Use include when the file is not required and application should continue when the file is not found. Nah, berarti kondisinya ini kan nanti penting ya. Kalau penting pakai require. Kayak diutamakan berarti. Once. Kayak Kalau if else. misalkan programnya itu misal gini, baru ini aku hapus. Ini kan aku pakai require. Kita tes ya di sini, harusnya error. Nah. Oh, input once sih. Sini ya. Kita refresh. Nah, require once di sini error. Sepertinya kalau misalkan include juga error sih. Kita tes ya. Kalau misalkan error, aku nggak tahu jawabannya apa. Nah, berarti di sini salah juga. Berarti caranya, berarti ya anggaplah kita include sama require itu sama, gitu aja. Yang penting itu buat ngegabungin file PHP lain. Ini ada yang lebih detail nih. The require function copies alt text from a given file into the file that use that the include function. The require function
produce a fatal error and stop the script execution if there is a problem loading file. Kita kayak require apa ya? Kita baca dulu ya. Include or require statement can be used to insert the content of one PHP file into another PHP before server execute. Aku dibayar piro Mas yang klik kamera? Sama aja ini, sama aja. Include sama require sama, tapi perbedaannya yang di words tadi. Ketika Sekretaris ya. pakai words, itu Bendahara ketika gitu sudah ya. dipanggil di Tembak file lain, itu nggak dipanggil lagi. Agak ribet ya. Ya, tapi kira-kira paham nggak? Ya, gitu sih. Ada pertanyaan lagi? Gak ada? Tidak. Oke, kalau nggak ada kita bisa lanjut ya. Oke, silakan tadi maju. Oke. Sekarang kita masuk ke poin 6. Ya. Apa yang kita pelajari sebelum ini adalah baru sekedar menampilkan isi view tanpa perubahan apapun. Kali ini kita akan belajar mengirim data dari root untuk ditampilkan secara dinamis oleh view. Terdapat dua pengiriman, di antaranya yang pertama adalah menulis data sebagai argumen kedua dari function view. Yang kedua adalah menggunakan method view. Pada orang alhamdulillah lu bermana deh. Udah 2 kali. Pada prakteknya nanti, data yang dikirim ke view lebih banyak berasal dari controller. Untuk menyederhanakan pembahasan, kita akan pakai cara data yang diinput dari root terlebih dahulu. Nah, jadi yang ini kita bahasnya nanti minggu depan. 2 minggu lagi. Karena minggu depan itu buat template engine. Sudah. Oke, sekarang coba diketikin ini di root web. Nah, ini kan sudah ada di view universitas MNC, tinggal ditambahin datanya tadi. Tambahin kayak gini. Gimana mas? Oh, tarik aja. Outlet. Windows row. Nah, Bilang ya?